Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah kekasih Tuhan. Amin. Dan kita ada di tempat ini dengan satu tujuan kita, yaitu untuk merayakan kemenangan yang kita alami bersama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan sembah Dia, sebab kita hidup untuk menyembah Dia. Naikkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Naikkan setiap persembahan bagi Tuhan.
Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan-jalan rohmu.
di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunanmu, kami perlu pertolonganmu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Itu sebabnya Tuhan, pimpin kami, tuntun kami. Sebab hanya Kaulah kami berharap Tuhan. Hanya kepada Kaulah kami berharap. Dan kami percaya harapan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu. Sungguh kami menikmati pujian, penyembahan di dalam kehadiran-Mu Tuhan. Buat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar kami bisa mengerti, kami bisa konsentrasi, kami bisa menerima sesuatu yang Tuhan ingin kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tanggalkan setiap pikiran, setiap hal yang tidak berkenan, hal yang bukan berasal daripada Tuhan, kami tanggalkan dalam nama Yesus. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami membuka hati kami, dan Tuhan kami izinkan Tuhan untuk berperkara dalam hidup kami dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Terima kasih buat tim yang sudah mengambil bagian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya hari ini menyapa Bapak Ibu Saudara, terutama mungkin yang baru pertama kali beribadah. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tengah-tengah kita? Oh, haleluya. Ya, puji Tuhan. Selamat datang di tengah-tengah kita, Jemaat Kondisi Manokwari. Ya, puji Tuhan. Anda adalah saudara seiman, Anda adalah keluarga. Oh, ada juga di belakang. Silakan bisa menyapa. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan, selamat datang. Kami sungguh bersukacita karena kehadiran Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Sukacita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saya menyapa dari atas ya. Ya, welcome, selamat datang, selamat beribadah. Dan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, hari ini sebenarnya adalah hari yang spesial bagi salah satu saudara kita yang menikmati berkat Tuhan dan bertambahnya satu usia. Siapakah dia? Ya, saya mengundang brother ya, saudara Bapak sini. Ya, bisa berdiri. Silakan, kita akan berdoa buat Pak sini. Saya undang untuk para gembala pesan juga ya, teman-teman berdoa. Silakan kita bisa berdiri. Saya minta Pak Devi bisa. Mari teman-teman gembala pesan silakan duduk. Mari saya undang kita sama-sama satu hati untuk berdoa melepaskan berkat dari masing saat ini. Mari kita satu hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan bagi Bapak sini saat ini. Dia boleh menikmati berkat Tuhan yang tidak terbatas. Biarlah kehidupannya memancar ungkapan syukur kepada Engkau, ya Allah. Biarlah hari-hari yang ia lewati saat-saat ini, ia lewati bersama-sama dengan Engkau. Pengalaman-pengalaman rohani yang ia sudah dapatkan, ya Tuhan. Biarlah itu terus meneguhkan imannya, ya Allah. Sehingga pada saat ia berjalan, ya Tuhan, ia melihat tangan Tuhan bersama-sama memegangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
dia akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dia semakin dewasa, dia akan melihat masalah dari sudut pandang Allah. Ya Tuhan, dan usianya ini Tuhan tidak akan membatasinya untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan keluarganya. Semua orang yang ada di dekatnya akan merasakan kasih Tuhan lewat kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, yang boleh ada dan terus bertumbuh di dalam persekutuan yang indah ini ya Allah. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Shalom, selamat pagi. Ada sukacita. Amin. Ya, cuaca di luar tidak mempengaruhi cuaca di dalam hati kita. Amin. Ya, saya bersyukur di minggu yang ketiga ya, minggu yang ketiga di bulan Maret kita bisa sama-sama beribadah di tempat ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya. Dan saya sungguh bersukacita karena kita sedang belajar minggu-minggu ini, di bulan ini kita belajar tentang kebaikan Tuhan, ya, tentang mujizat Tuhan, tentang hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga kita diajar untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Ya. Satu ketika dalam kesan saya tanya semua kesan, ya. Saya tanya, siapa di sini yang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan? Semuanya pikir-pikir, sudah. Kami sudah pernah rasakan. Berarti kan tidak ada satupun yang belum pernah merasakan kebaikan Tuhan. Lalu saya tanya lagi, siapakah yang sekarang sedang mengalami masalah dan seakan-akan tidak melihat kebaikan Tuhan? Ya, semuanya angkat tangan gitu. Artinya apa? Keadaan kita boleh tidak baik, keadaan kita mungkin saat ini tidak baik, tapi Tuhan tetap baik. Nah, itu yang kadang membuat kita lemah ya, membuat kita putus asa kadang-kadang karena kita lupa bahwa Tuhan itu mengerjakan kebaikannya bukan cuma dulu, tapi sekarang dan akan datang. Dia masih Tuhan yang baik. Amin. Dia masih Tuhan yang baik dan masih akan mengerjakan hal yang baik. Itu sebabnya tema kita di awal tahun ini bicara tentang apa? The best is yet. Sesuatu yang baik masih akan terjadi, saudara. Sekalipun kalau Anda mungkin akhir-akhir ini lihat berita, ya, pada mungkin orang-orang yang bergerak dalam hal bisnis, mungkin lihat berita tentang bagaimana bank besar di Amerika yang tadinya cuma satu, Silicon Valley Bank ya, dengan total modal yang sekian miliar dolar, bukan miliar rupiah ya, miliar dolar, itu kolaps. Menyusul kemudian Signature Bank kolaps juga. Terus ada lagi apa saya lupa, kalau nggak salah Silvergate ya. Ini bank-bank yang luar biasa besar, yang luar biasa kuat, tapi ternyata bisa kolaps. Dan ini membawa dampak yang boleh dibilang kelihatannya tidak berdampak, tapi bisa berdampak sampai ke seluruh dunia. Dan sekarang lagi hot ya, Bank Swiss ya, Credit Suisse, itu bank besar juga. Isinya nasabahnya bukan ecek-ecek, saudara. Nasabahnya itu udah yang kelas-kelas triliunan, saudara. Dan ini lagi goyang. Credit Suisse ini sedang di treatment, sedang ditolong. Karena kalau nggak ditolong dia akan bangkrut, saudara. Dan ini menunjukkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang kuat sekali ya, tidak ada sesuatu yang bertahan, dan segala sesuatu mungkin apa yang dibuat oleh manusia mungkin saja akan hancur ya, akan kolaps ya, maksudnya seperti itu. Dan itu hanya sekedar beberapa hal yang terjadi di dunia akhir-akhir ini. Masih banyak lagi yang lain ya. Kalau kita mau buka berita yang seperti itu, kita jadi hilang selera makan, sudah. Kita hilang selera makan, hilang selera tidur. Yang ada kekhawatiran ya, apalagi Bapak Ibu Saudara mungkin pelaku bisnis,
punya uang miliaran di bank, amin. Ya, mulai berpikir, saya ambil nggak ya? Jangan-jangan bank saya kolaps. Ya contoh ya, tapi saya tidak naga-naga, hanya menggambarkan situasi di mana saat ini tidak ada kepastian, saudara. Tidak ada kepastian, yang ada kepastian hanya di dalam Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menerima kita. Ya, itulah kepastian. Dan sekarang kita akan belajar tentang bagaimana mengingat kebaikan Tuhan. Ya, lest we forget, jangan dilupakan. Ya, sekecil apapun kebaikan Tuhan, jangan dilupakan, saudara. Karena kadang kita dalam menghadapi persoalan yang cukup berat, kita mulai melupakan kalau Tuhan pernah buat hal yang baik dalam hidup kita. Dan kita menganggap, itu kan dulu. Sekarang kan kenyataannya begini, kenyataannya seperti ini. Dan mana pertolongan Tuhan? Nah, kapan Tuhan tolong saya? Tapi di saat-saat momen-momen inilah kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan dan selalu berharap bahwa Tuhan akan menolong, ya. Sekalipun dalam hati secara manusia kita gelisah, kita khawatir, kita mulai lemah, ya, mulai lelah dengan keadaan, tapi jangan menjauh dari Tuhan. Dan itulah kenapa kita ada di tempat ini. Amin. Kita datang ke tempat ini, saya berharap bukan untuk menerima berkat, bukan hanya untuk menerima berkat, menerima, tapi kita sudah terima dan kita datang untuk bersyukur. Amin. Kita sudah terima kebaikan Tuhan, kita sudah terima jawaban doa dalam iman kita, sekalipun belum terjawab, tapi dalam iman kita sudah terima. Dan itulah sebabnya kita datang untuk bersyukur. Nah, minggu ini kita akan belajar suatu kisah atau cerita dalam Alkitab di Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Secara garis besar saya ceritakan bahwa ini menceritakan tentang 10 orang kusta. Ya. Kita pasti pernah mendengar cerita ini, bahkan mungkin sekolah minggu juga ya pernah diajar tentang 10 orang kusta. Kita langsung saja kita buka di kitab kita di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Karena ayatnya tidak banyak, kita akan baca bersama-sama. Baik, sudah dapat semua ya? Oke, kita baca 1, 2, 3. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Kasihanilah kami." "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dari sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Ya. Dalam cerita ini ada 10 orang kusta dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Ya. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Tapi hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur. Nah, dari sini kita akan belajar ya beberapa hal. Tapi sebelumnya saya mau membagikan pengetahuan ya tentang penyakit kusta. Saya bukan orang kesehatan, tapi saya berusaha untuk mencari pengertian ya, menggali tentang penyakit kusta. Menurut Alkitab ya, dalam bahasa Ibrani sebenarnya disebutkan dengan kata saraat ya, saraat.
Jadi saat ini sebenarnya kalau digambarkan dengan kusta itu masih belum mewakili sebenarnya, karena penyakit ini di dalam imamat, ya, Bapak Ibu bisa buka di imamat itu menjelaskan tentang kusta, ya. Pengertiannya sebenarnya bukan penyakit kulit biasa. Kusta ini bukan sekedar penyakit kulit biasa, namun kusta ini merujuk kepada keadaan seseorang yang sedang najis. Kusta ini merujuk kepada keadaan seseorang yang sedang najis, ya, sedang mengalami suatu boleh dibilang sedang kena kutuk, ya, sedang kena sesuatu yang menajiskan. Nah, ini seperti label, gitu ya, labelnya najis, gitu ya. Kusta itu ya itu label najis dalam hidup seseorang. Dalam bahasa medis sebenarnya banyak, ya, digolongkan sebagai beberapa jenis kusta yang lebih sering disebut Hansen atau morbus Hansen yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Nah, makanya banyak juga yang mengatakan penyakit ini adalah penyakit lepra. Saya pribadi, saya belum pernah melihat langsung orang yang terkena penyakit ini, tapi saya banyak lihat di internet bagaimana penyakit ini itu sangat menyengsarakan, orang yang kena penyakit itu sangat menderita, ya. Kalau dalam perjanjian lama di zaman Israel dulu di kitab Imamat itu, orang yang kena penyakit kusta ini orang yang paling sial hidupnya. Kenapa? Bukan saja menderita secara fisik, tapi secara sosial, ya. Orang kusta itu dijauhi, orang kusta itu disuruh minggir, disuruh menjauh dari komunitas, ya. Suruh tinggalnya jauh di pinggir-pinggir kota supaya tidak menular buat orang lain. Kemudian mereka itu dikasih kostum baju yang bisa orang dari jauh tuh tahu kalau ini orang ini lagi penyakit kusta nih kalau lihat pakaiannya. Jadi bayangkan begitu tidak enaknya ya orang yang mengalami sakit kusta pada zaman itu. Nah, kalau kita buka dua cerita di dalam Dua Raja-Raja pasal 15, silakan Bapak Ibu bisa buka Dua Raja-Raja pasal 15. Ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menghukum seorang raja, ya. Ada dua kisah, ya. Pertama di Dua Raja-Raja pasal 15 ayat 1 sampai 5. Kemudian di Dua Tawarik pasal 26 ayat 16 sampai 21. Saya coba ceritakan secara cepat kisah Raja Asaria Raja Yehuda. Nah, di situ dikatakan dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam Raja Israel, Asaria anak Amazia Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun, wow, masih muda jadi raja, ya. Kemudian ia menjadi raja 52 tahun lamanya. Dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ayat 3, ia melakukan apa yang benar, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayatnya. Namun, ya, ada namunnya di situ. Bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Jadi Asaria ini melakukan kesalahan. Dia tidak menghilangkan bukit-bukit pengorbanan Allah lain, ya. Kemudian ayat 5, perhatikan, maka Tuhan menimpakan apa? Tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Oke, selanjutnya bisa dibaca. Tapi di sini saya mau katakan bahwa orang yang kena penyakit kusta ini, ya, adalah akibat hukuman, ya. Si Raja Asaria ini kena tulah dari Tuhan sehingga dia mengalami sakit kusta. Jadi sebenarnya sakit kusta di Alkitab ini bukan sekedar penyakit biasa, tapi bicara tentang hukuman, tentang sebuah keadaan yang najis, ya, keadaan yang memang orang kalau sudah kena sakit kusta itu sepertinya sudah tidak ada harapan, tidak tertolong, kecuali Tuhan berkenan mentahirkannya, kecuali Tuhan berkenan menyembuhkannya, barulah dia sembuh. Kemudian kisah Raja Uzia di 2 Tawarik pasal 26, ya. 2 Tawarik pasal 26, cerita yang sama, ya, bahwa Uzia masih berumur 16 tahun, wah, masih muda jadi raja, ya, bukan sultan lagi, raja, saudara. Ya, ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian. Oke.
dia berumur 16 tahun pada waktu menjadi raja. Dia ayat 4 dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti ayahnya. Nah, kemudian ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Kemudian majulah berperang dan lanjut, Allah menolongnya. Oh, luar biasa, ya. Di situ diceritakan keberhasilannya waktu masih muda, Tuhan pakai jadi raja, Tuhan sertai. Tapi masalahnya ada di ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah. Wah, dia seenaknya ngambil tugas imam, ya. Jadi rasanya kan, wah, saya layak kok mempersembahkan. Nah, ini hati-hati ya. Dia menjadi tinggi hati. Lalu apa? Lalu ditegur sama imam, ya. Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini. Karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Wah, Usia tidak terima, marah dia. Nah, perhatikan. Sementara amarahnya meluap terhadap iman, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Langsung stempel keluar, najis lo ya. Nah, perhatikan bahwa penyakit kusta ini memang adalah suatu penyakit yang unik di zaman itu. Jadi penyakit yang tidak ada gejala medis pelan-pelannya. Tiba-tiba dia udah langsung kusta aja gitu ya. Tiba-tiba langsung putih tak gitu ya. Dan memang suatu yang tidak bisa disangkal, tidak bisa dihindari. Orang kalau udah kena stempel kusta berarti semua orang memahami bahwa dia ini sedang dalam kutu. Dia ini sedang najis. Itu sudah otomatis dikucilkan, dijauhi, protokolnya jalan. Protokol kesehatannya langsung bekerja. Jadi langsung sudah dibaca di imamat, ya, jadi kau harus pakai baju ini, gagal. Dan sangat, sekali lagi orang yang ini, sebenarnya saya coba cari foto ya, mungkin bisa kelihatan, ya, sangat kasihan, ya, orang yang sakit kusta itu sangat bukan hanya secara fisik menderita, tapi secara psikis, secara sosial mereka menderita. Nah, kembali ke ayat di Lukas tadi. Jadi penyakit kusta adalah penyakit yang identik dengan hukuman dari Tuhan, sehingga hanya Tuhanlah yang dapat menyembuhkan atau mentaklukkan. Nah, kembali ke cerita 10 orang kusta tadi. Jadi waktu saya baca Lukas pasal 17 ini, saya baca pelan-pelan ya. Kemudian saya menemukan sesuatu yang menarik ya dalam cerita ke 10 orang kusta ini. Di situ dalam perjalanannya Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Jadi sebenarnya Tuhan tahu ada orang-orang kusta di sepanjang perjalanan itu. Tidak biasanya Tuhan melewati perbatasan, melewati pinggiran kota. Ya, Tuhan berjalan di perbatasan, menyusuri perbatasan. Ya, disitulah letak mereka ini. Orang-orang kusta ini diasingkan di luar, diasingkan di pinggir-pinggir kota, dan kemudian dikumpul jadi satu. Ya mungkin tujuannya baik supaya mereka saling menolong. Bayangkan kalau sudah kusta, orang kan nggak mau ketemu ya. Keluarganya mungkin kasih makanan dari jauh, taruh, terus tinggalin gitu misalnya, kan takut gitu ya. Bahkan saya pernah cerita di 2 malam, bahkan orang kusta ini saking orang itu takut sama, bukan takut, saking najisnya itu kalau berbicara kemudian angin tiup ya, angin bertiup dari orang kusta itu kena orang yang enggak kusta itu, mereka menganggap dirinya najis. Sampai segitunya, saudara. Nah, ketika ia memasuki suatu desa lagi, ketika Tuhan masuk suatu desa, mereka berdiri agak jauh, ya kan? Karena mereka memang sudah protokolnya seperti itu, nggak boleh dekat-dekat sama orang yang sehat, harus dari jauh. Wah, begini kan? Jadi mereka udah memandang. Nah, sebelum cerita di Lukas ini, ada cerita sebelumnya tentang orang kusta juga. Saudara bisa buka di Lukas, kalau tidak salah Lukas berapa ya? Lukas 15 kalau nggak salah. Bahwa Yesus menyembuhkan orang penyakit kusta, tapi satu orang, ya. Tuhan menyembuhkan, dan waktu itu dia bilang apa? Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi saya percaya
berita tentang kebaikan Tuhan menyembuhkan penyakit kusta ini sudah sampai kepada 10 orang ini. Makanya mereka bisa tahu begitu Tuhan kelihatan dari jauh, mereka langsung berteriak, Yesus kasihanilah kami, gitu kan. Lalu Tuhan memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada iman. Nah, kita akan belajar setidaknya ada 3 hal yang akan kita pelajari di pagi siang hari ini, bahwa lewat apa yang dialami oleh 10 orang kusta ini, kita akan belajar 3 poin, ya. Kita akan belajar 3 poin bahwa iman yang benar itu akan mengakibatkan orang pertama bertindak melakukan perintah Tuhan dalam ketaatan. Kemudian mengutamakan Tuhan lebih daripada pertolongan yang ia alami. Yang ketiga adalah mengalami berkat yang bersifat kekal. Kita akan bahas satu-satu. Iman yang benar akan mengakibatkan orang untuk sedikit terganggu. Minta tolong bisa di next saja. Oke. Iman yang benar akan mengakibatkan orang bertindak melakukan perintah Tuhan di dalam ketaatan, ya. Di pasal 17, Lukas 17 ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi gini, saudara, waktu mereka berseru minta kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, dan Tuhan memerintahkan untuk mereka pergi. Saat itu mereka belum tahir, mereka belum sembuh. Ya, saudara bisa perhatikan bahwa ketika mereka melangkah berjalan menuju untuk mencari imam-imam, di tengah jalan baru mereka mengalami kesembuhan, saudara. Bukan di pinggir jalan, di tengah-tengah. Oh, saudara. Artinya waktu mereka berjalan ke bait Allah, karena tepatnya imam-imam pasti di bait Allah, betul ya? Bukan di kos-kosan, mereka di bait Allah. Jadi waktu mereka berjalan ke bait Allah, mereka menjadi tahir. Ya, saya cari gambar yang cukup mewakili. Saudara lihat, ya, gambar ini sangat menarik. Saya waktu lihat ini sebuah lukisan, tapi saya lihat ini sesuatu yang saudara lihat orang paling belakang, ya kan? Nah, itulah satu orang yang kembali. Jadi 10 orang ini melangkah menuju ke imam-imam. Dan ketika dalam perjalanan mereka disembuhkan Tuhan. Tapi hanya satu yang, nah, ada apa kira-kira? Kenapa yang 9? Kenapa cuma 1? Ini jadi pertanyaan. Jadi untuk, terima kasih Pak. Jadi untuk ke-10 orang ini mereka sama-sama taat. Ya. Nggak ada bantah-bantahan orang yang kusta ini kemudian Tuhan sembuhkan dulu, baru kami akan pergi ke imam. Mereka taat aja, jalan aja. Saya percaya mereka pasti, Pak Cini kasih sembuh itu, ikut saja. Jalan saja. Pak Cini bilang itu pergi saja. Ya, saya rasa seperti itu ya. Jadi satu orang ini sudah sembuh duluan dan mereka, dan dia apa? Dia menunjukkan dirinya, saya bersembuhkan, namanya Yesus yang sembuhkan orang Nazaret itu. Dia sembuhkan saya. Nah, 10 orang ini jadi penasaran, jadi antusias. Jadi waktu Tuhan bilang pergilah, dan saya rasa pasti ada kebingungan juga. Kita disuruh menghadap masih kayak begini. Nah, tapi di tengah jalan mereka menjadi tahir. Jadi iman yang benar akan menggerakkan orang atau kita taat dalam dan melangkah sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Karena iman dan ketaatan itu adalah satu kesatuan. Kalau kita beriman tapi kita tidak taat, maka kita tidak akan mengalami apa yang mujizat yang Tuhan kerjakan. Ya. Terkadang yang menghambat iman kita adalah justru ketaatan kita atau kita tidak taat. Ya. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sedang mengimani sesuatu, kemudian ada firman Tuhan yang meneguhkan yang mungkin harus kita lakukan, tapi kayaknya kok berat ya, kayaknya kok sulit ya. Apalagi kalau bicara tentang mengampuni, wah ini Tuhan sabar dulu. Yang sedikit saya terlalu sakit hati ya, contoh ya. Yang lain tidak apa-apa Tuhan, tapi yang satu ini sabar dulu. Ya, bisa jadi mungkin iman kita waktu kita melakukan pengampunan mujizat Tuhan terjadi. Ya. Tapi yang menghambat justru adalah ketaatan kita dalam melakukan firman Tuhan. Ya. Akhir-akhir ini saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sedang mengimani apa. Minta tuntunan Roh Kudus. Apa
apa yang harus saya taati untuk saya lakukan. Ya, ini penting karena iman dan ketaatan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau imani sesuatu, maka kita harus taat apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Nah, dalam keadaan kusta, jadi kalau kita lihat di ayat 11, 12 sampai di ayat yang 16, di ayat 16 baru ketahuan kalau satu orang ini adalah orang Samaria, saudara. Nah, ini pelajaran lagi, saudara. Orang Samaria ini tidak akrab dengan orang Yahudi. Ya, orang Samaria ini dianggap keturunan campuran, keturunan yang tidak murni. Ya, orang yang sebenarnya tidak layak menerima janji Tuhan, orang yang sebenarnya tidak layak menerima kesembuhan, menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi perhatikan, ya, si orang Samaria ini justru dialah yang berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia kaget. Dari awal mungkin dia menyembunyikan identitasnya. Gak boleh ketahuan kalau dia orang Samaria. Karena dia pasti punya perasaan bahwa ini kalau ketahuan saya orang Samaria, saya tidak sembunyi pasti. Ya, pemikiran seperti itu. Tapi perhatikan dalam keadaan kusta mereka akur, ya. Mereka sama-sama senasib sepenanggungan. Dari dalam hal penyakit kusta tidak ada Samaria, tidak ada Yahudi. Nah, kadang-kadang hal seperti ini terjadi, saudara. Kadang-kadang dalam persoalan justru kita menjadi orang yang menerima orang lain, ya. Kita menjadi orang yang bisa menerima keadaan orang lain karena merasa kita senasib sepenanggungan, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang katakanlah seperti orang Yahudi yang merasa, wah, saya ini layak, saya lebih layak terima janji Tuhan, saya lebih layak terima pertolongan Tuhan. Ya, jangan seperti itu. Karena apa? Karena ukurannya bukan siapa kita, tapi bagaimana Tuhan berkenan kepada kita. Ya, di situ dikatakan bahwa iman dan ketaatan adalah satu kesatuan. Jadi waktu mereka jalan ketemu imam-imam, mereka mengalami kesembuhan. Jadi pelajaran pertama adalah melangkah. Amin. Melangkah dalam ketaatan. Apa yang sedang kita imani hari-hari ini, kita minta Roh Kudus nyatakan apa yang harus saya taati supaya iman saya ini menjadi sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Oke, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, yaitu mengutamakan Tuhan lebih daripada pertolongan, ya, yang kita alami. Di Lukas pasal 17 ayat 14 juga. Oh, maaf, bukan ayat 14. Di situ dikatakan bukankah ayat 17, ya. Agak sedikit salah ketik. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya, artinya Tuhan bilang daripada seorang Samaria ini. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semua telah, oh maaf, ini double ya. Ya, jadi intinya bahwa kenapa cuma satu yang kembali? Ya, maaf, ini double. Saya ketiknya double. Kenapa cuma satu yang kembali? Yang 9 mana? Ini Tuhan ngomong sama murid-muridnya. Kenapa cuma satu? Ya, yang 9 mana? Jadi saudara, saya mau kasih contoh seperti anak-anak. Ya, kalau Anda punya anak masih umur 5 tahun, 6 tahun ya, lagi lucu-lucunya gitu ya. Sudah tahu mainan yang dia suka. Kemudian yang paling horor kalau kita lewat toko mainan dulu ya. Lewat toko mainan, kemudian dia tunjuk yang itu dan harganya luar biasa. Nah, biasanya anak-anak ini akan selalu merengek, minta toko mainan ini ke saudara. Satu kali karena rasa sayang kita, kita belikan, saudara ya. Kita belikan, kita bawa pulang, kemudian kita kasih sama anak kita. Saudara perhatikan apa yang dilakukan sama anak-anak. Apakah dia datang, oh terima kasih kau berkati, luar biasa. Tidak ada, saudara. Dia lihat, mainan, dia ambil dan dia lari, dia buka, dia main, dia
tenggelam dalam kebahagiaan dengan mainan baru. Nggak ada dia bilang, "Papa terima kasih kok papa yang luar biasa." Nggak ada, saudara. Yang dia lihat adalah mainannya, saudara. Cepat-cepat dia mau main. Wah, dia pamer sama teman-teman dia mungkin ya. Oh, saya punya papa di bangka gitu. Dan kadang-kadang orang Kristen itu seperti anak kecil, saudara. Ya, di sini nggak ada. Di sini semuanya tahu syukur. Ya, kadang-kadang orang Kristen itu seperti anak-anak. Waktu dia bergumul, ya, waktu dia betul-betul hancur hati minta pertolongan Tuhan, dan ketika Tuhan jawab, kadang-kadang hal pertama yang dia lakukan bukanlah bersyukur, tapi apa? Wah, langsung sibuk dengan apa yang sedang dialami, ya. Nanti bersyukurnya minggu depan sekalian ibadah, ketempatan ibadah kita makan gitu. Ya, satu hal yang kadang membuat kita sebagai orang percaya seperti 9 orang ini, kita tidak mengambil sikap untuk bersyukur dulu, ya. Kita langsung tenggelam dalam kebahagiaan karena Tuhan sedang tolong, baru saja Tuhan tolong, baru saja Tuhan jawab. Waduh, misalnya mungkin bergumul tentang kerjaan, tiba-tiba tembus PMS, wah, langsung pasang status, oh puji Tuhan, wah, langsung ketemu teman-temannya, traktir sana, traktir sini. Ya, padahal yang paling penting adalah bersyukur, terima kasih. Barangkali mungkin ada orang-orang yang ikut mendoakan kita say hello dulu, terima kasih Pak, terima kasih Bu, dukungan doanya, saya sudah menerima jawaban doa. Nah, ini yang Tuhan ajarkan di poin kedua. Jangan menjadi seperti anak-anak yang menerima mainan, menerima sesuatu dan kemudian lupa kepada siapa yang kasih, saudara. Ya, kadang-kala kita terlalu bahagia, terlalu senang, dan itu kita menganggap itu sebagai ungkapan syukur. Tapi apakah pernah kita kembali menghabiskan 1-2 jam duduk, ya, bersyukur, ya, entar dulu yang lain, entar dulu, saya mau bersyukur dulu, saya mau berterima kasih karena Tuhan sudah jawab doa saya. Di pelajaran kedua adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan lebih daripada pertolongan yang kita alami. Si orang Samaria ini, saudara, saya mau katakan satu hal saya renungkan, kenapa dia segitu hancurnya untuk datang kepada Tuhan? Kenapa? Karena dia merasa dia paling tidak layak di situ. Sudah Samaria, kusta lagi kan? Sebelum kusta aja dia sepertinya udah nggak dianggap lah. Orang Samaria dengan orang Yahudi itu udah. Orang Samaria itu warga kelas 2 lah, kelas 2, kelas 3 gitu. Bahkan dalam suatu kisah di dalam wanita Samaria yang, ya kan, pernah dengar cerita yang bahwa Tuhan bilang tidak layak memberikan roti kepada anjing kan? Itu perumpamaan bagaimana tidak layaknya seorang Samaria, tapi si wanita itu merendahkan diri dengan apa? Anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari kejatuhannya. Dan inilah keadaan sosial di zaman itu antara orang Yahudi dan Samaria. Orang Samaria ini hancur hati ketika apa? Ketika dia ternyata menerima hal yang sama dengan orang Yahudi. Itu sebabnya kadang kita ini Kristen dari lahir, ya. Kita Kristen dari lahir, kita lebih banyak mengalami kebaikan Tuhan, betul? Tapi kita biasa-biasa aja tuh ucap syukurnya ketimbang orang yang belum pernah ngalamin kebaikan Tuhan, tiba-tiba Tuhan tolong. Wow, luar biasa, saudara. Bisa hancur hati, bisa pokoknya all out, ya, mengucap syukur. Kita karena terbiasa. Orang Yahudi terbiasa lihat hal-hal yang spektakuler. Bahkan mungkin mereka beranggapan, ya saya disembuhkan karena saya orang Yahudi dong, saya kan layak terima kesembuhan. Jadi biasa aja kali. Ya, nanti sampai kepada imam melihat, oh ya sudah tahir, selesai gitu kan, udah memang saya layak terima kesembuhan. Nah, jangan jadi orang Kristen yang menganggap Tuhan itu wajib menservis kita dengan jawaban doa, saudara. Kadang kita akrab dekat sama Tuhan, seolah-olah kita nuntut Tuhan itu harus segera Tuhan, harus segera Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab, saya nggak mau datang gereja. Waduh.
Saudara, nafas hidup aja kita bersyukur kalau Tuhan kasih ya. Dan siapakah kita sampai kita bisa marah sama Tuhan? Kadang-kadang saya berpikir seperti itu. Kadang jujur dalam keadaan tertekan, dalam keadaan masalah yang berat, kadang kita punya pemikiran yang seperti ini. Tuhan, seberapa susah sih Tuhan tolong saya gitu. Tuhan, sesulit itukah Tuhan nolong saya gitu. Ya, saya pernah berpikir seperti itu. Tuhan, masa sih susah sekali sih Tuhan nolong saya, tinggal begini loh Tuhan. Kita ngajari Tuhan, betul? Kan tinggal begini loh Tuhan. Tuhan jawab seperti ini udah selesai gitu. Kita ngajarin Tuhan. Tapi tahukah bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Ya, waktu yang kita tetapkan itu tidak sama dengan waktu yang Tuhan tetapkan. Dan kadang-kadang di waktu-waktu itulah kita datang mencari wajah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nangkap ya apa yang Tuhan ingin kita lakukan di masa-masa ini. Kadang kalau kita berdoa tentang sesuatu, pikiran kita tertuju kepada jawaban doanya, betul? Kita jarang pikiran kita tertuju kepada kebaikan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Kita tertuju kepada kapan Tuhan jawab ini ya? Kapan Tuhan jawab? Apalagi kalau kita berdoa buat orang, ada orang datang, Agung, tolong doakan saya sedang dalam pergumulan begini. Oke, kita doakan. Waktu kita doakan ternyata Tuhan jawab dia duluan. Kesel gak saudara? Kadang-kadang seperti itu saudara. Dalam komunitas, dalam gereja mungkin kita doakan orang lain, ternyata Tuhan jawab duluan. Tuhan, saya kapan dong? Gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi semua itu kalau kita sadari dengan ucapan syukur, kita akan berserah. Saya berserah Tuhan. Kapan Tuhan menjawab, yang penting saya tetap percaya. Ya. Dan ini tidak mudah kalau Anda hidup di luar ketaatan akan firman Tuhan. Kita tidak bisa memuatkan diri kita sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tiba-tiba kita baca kata-kata motivasi di sosial media, terus kemudian, oh, ya benar ini. Itu hanya 1-2 jam, saudara. Begitu kena masalah yang sedang Anda hadapi, mulai slow lagi, mulai down lagi. Hanya kekuatan dari firman Tuhan yang bisa meneguhkan kita. Dan kita tetap percaya. Sekalipun ya ada pujian berkata apa? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata amin. Maukah saudara tetap berkata Tuhan Yesus baik? Amin. Dalam segala hal, ya. Mau suka, mau tidak, mau enak, ya, mau menderita. Maukah saudara berkata Tuhan Yesus baik? Nah, di pelajaran kedua kita belajar bersama-sama jangan menjadi anak-anak, ya. Seperti anak-anak yang begitu dapat mainan langsung lupa. Ya. Oke, yang ketiga, pelajaran ketiga yang kita dapat dari cerita ini adalah di ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya. Berkat kesembuhan yang dialami si orang Samaria ini membuat dia kembali kepada Tuhan, ya, membuat dia kembali untuk bertemu kepada Tuhan, untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Jadi atas apa yang dilakukan itu dia terima hal yang lebih luar biasa, yaitu keselamatan, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa berkat Tuhan itu terbagi menjadi 2 saja. Ya, secara sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu berkat yang bersifat sementara dan berkat yang bersifat kekal. Apa berkat yang bersifat sementara? Ya, yang selama kita hidup di dunia ini yang kita terima dari Tuhan, itulah berkat yang sifatnya sementara. Kenapa sementara? Karena hidup kita sementara. Ada yang hidupnya immortal, di situ kekal. Selama kita hidup, berkat Tuhan yang kita terima itu berkat Tuhan yang sifatnya sementara. Tetapi berkat Tuhan yang sifatnya kekal, yaitu tadi keselamatan kekal, itu berkat yang kita terima selama-lamanya, ya. Berkat itu membuat kita mengalami kekekalan bersama Tuhan. Nah, si Samaria ini, ya, mengambil bagian yang terbaik. Ketika apa? Ketika dia kembali memuliakan Tuhan.
Kalau dia tidak kembali, dia sama-sama dengan 9 yang lain, mungkin dia tidak akan terima keselamatan. Dia terima kesembuhan, tapi tidak terima keselamatan. Di situ dikatakan apa? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan menganugerahkan keselamatan buat orang Samaria ini. Ya, bukan hanya sekedar kesembuhan akhir, tapi juga keselamatan. Dan itulah yang jauh lebih luar biasa sebenarnya ketika dia datang bertemu Tuhan. Gambar ini sangat menyentuh ya. Saya lihat bagaimana si orang Samaria yang merasa dirinya paling tidak layak. Udah orang Samaria kusta lagi kan, tapi Tuhan tolong. Itu suatu yang tidak disangka-sangka. Keadaan yang luar biasa, keadaan yang tidak disangka oleh orang Samaria ini. Dia sembunyikan identitasnya. Waktu Tuhan bilang pergi ketemu imam-imam. Mungkin kalau imam-imam tahu juga kalau dia orang Samaria, mungkin entar dulu, ya sudah dulu saya rela di kamu entar dulu. Ya, dia sembunyikan identitas itu. Tapi identitas itu tidak pengaruh di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat hati yang mau datang dan bersyukur pada Tuhan. Jadi kadang-kadang ya kita perlu belajar dari orang Samaria ini. Kadang-kadang kita harus balik mindset kita. Jangan seperti orang yang 9 tadi. Ya, mereka menganggap ya pertolongan Tuhan wajar dong. Saya kan rajin ibadah, saya kan pelayanan, saya kan ikut komunitas. Wajar dong Tuhan tolong saya. Ya, ini bahaya saudara. Ya, kita merasa kita ini Tuhan itu wajib gitu ya. Tuhan itu jadi seperti bos kita. Bos maksudnya dalam arti tanda kutip di kantor gitu ya. Saya kan udah kerja bos, wajar dong bos ganti saya gitu. Nah, siapa yang berpikiran seperti ini? Kita nuntut sesuatu dari Tuhan, padahal semua karena anugerahnya. Saya bilang tadi apa? Kita bangun bisa nafas aja itu sudah kasih karunia. Apalagi kita terima keselamatan. Wah, itu udah luar biasa. Jadi yang lain-lain itu pasti akan kita alami. Yang lain-lain pasti akan kita terima. Asalkan apa? Kita mau taat kepada firman-Nya. Saya akan menutup kebenaran firman Tuhan dengan 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan yang sangat dasar. Dan itu akan membawa itu kita jawab sebagai renungan. Ya, kita renungkan, kita jawab dan kita renungkan 3 pertanyaan itu. Oh, saya tidak tulis di sini. Tapi Anda dengarkan saja. Pertanyaan pertama, dalam menghadapi kesukaran, kepada siapakah Anda bersandar sepenuhnya? Dalam menghadapi kesukaran, kepada siapa Anda bersandar sepenuhnya, bukan separuh-separuh, sepenuhnya. Apakah Anda bersandar kepada kekuatan Anda, kepintaran Anda, bersandar kepada apa yang Anda miliki? Saya punya teman banyak, pasti akan ada yang tolong saya. Ataukah begitu menghadapi kesukaran, pribadi pertama yang Anda ingat adalah Tuhan tolong, ya kan? Itu pertanyaan pertama. Dalam menghadapi kesukaran, kepada siapakah Anda bersandar sepenuhnya? Kalau Anda masih bersandar pada kekuatan Anda, kepada manusia, maka Anda harus ubah pola pikir itu. Pertanyaan kedua, terhadap keberadaan kita saat ini, siapakah yang paling Anda senangkan? Anda sedang dalam keadaan saat ini, posisi Anda saat ini, siapa yang Anda ingin senangkan, yang ingin Anda bahagiakan? Ya, pasti mungkin orang tua, yang anak-anak ya. Pasti mungkin orang yang baik kepada saudara. Tapi apakah kita ingat bahwa semua itu datangnya dari Tuhan? Dan dialah yang selayaknya kita senangkan. Pertanyaan yang kedua, jadi kalau Anda masih mindsetnya masih pertama orang tua, pertama teman, ya kita perlu kembalikan dulu. Semua itu datang dari Tuhan. Jadi pribadi yang paling pertama kita senangkan adalah Tuhan. Pertanyaan ketiga, ketika dalam keadaan yang baik, sedang dalam keadaan baik, kepada siapakah Anda berterima kasih? Ya, dalam keadaan yang sedang baik, sedang sukacita, kepada siapa Anda berterima kasih? Kadang-kadang orang kan ada suatu istilah yang akhir-akhir ini saya sering dengar, namanya self reward.
self reward. Kalau orang tidak reward atau tidak mengapa istilahnya, ya mengapresiasi apa yang Anda lakukan, minimal Anda mengapresiasi dirimu sendiri. Dan mungkin ada benarnya, saudara. Ya, kadang-kadang kita dalam kehidupan kita, baik di sekolah, baik di rumah, yang sudah kerja mungkin di kantor, kalau kita buat sesuatu kan pengen orang apresiasi, betul ya? Pengen orang apresiasi, Pak, makasih ya. Kalau Bapak nggak ada ini, aduh kerjaan nggak selesai. Ya, ingin orang apresiasi. Ibu makasih ya, udah datang duluan. Kalau nggak saya nggak bisa tangani sendiri, gitu kan. Tapi dalam keadaan tidak ada yang mengapresiasi, Anda harus mengapresiasi dirimu sendiri. Wah. Tapi disitulah sebenarnya self reward itu adalah untuk Tuhan sebenarnya. Kita nggak akan bisa mampu kalau Tuhan tidak kasih kekuatan. Kita nggak akan bisa antusias, bisa inisiatif kalau bukan dari Tuhan. Jadi dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sedang sukacita, dalam keadaan yang sedang baik, siapakah Anda berterima kasih? Kepada siapa Anda berterima kasih? Kalau kita masih yang lebih utama adalah karena saya, gitu ya. Kita harus kembalikan dulu bahwa selayaknya kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi ketiga pertanyaan ini menjadi tolak ukur mendasar bagaimana posisi Tuhan dalam hidup kita. Yang saya bilang tadi, ya, jangan kita memposisikan diri seakan-akan Tuhan itu pribadi yang hanya cuma untuk jawab doa. Ya. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah pemilik hidup kita. Kita adalah hambanya. Kita hanya bisa bilang kalau Tuhan mau, kalau Tuhan mau, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkehendak, kiranya seperti ini Tuhan. Kita nggak bisa maksa, ya. Tuhan pokoknya kalau nggak begini, saya mau ini. Saya pernah mengalami hal yang sama. Ya, saya menutup dengan kesaksian bahwa saya pernah mengalami bahwa sepertinya saya sudah lakukan banyak hal untuk Tuhan. Sepertinya saya sudah lakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Saya sudah lakukan banyak hal yang Tuhan perintahkan. Tetapi kenapa yang satu ini Tuhan tidak jawab? Kenapa yang satu ini kok Tuhan tidak kunjung memberikannya? Ada apa Tuhan, gitu kan? Kita mulai curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan tidak sebaik yang saya tahu. Wah, bahaya saudara. Si jahat mulai masukkan pemikiran-pemikiran yang keliru tentang Tuhan. Udah, percuma lah kamu berharap sama Tuhan, Tuhan nggak akan pedulikan. Ya, sudah. Kita mulai lemah, kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Oke Tuhan, kalau kayak gini saya tidak mau pelayanan lagi. Waduh. Saya tidak mau ibadah-ibadah lagi. Saya tidak mau persekutuan lagi. Sampai Tuhan jawab dulu, baru saya datang. Hebat sekali gitu ya. Saudara, saya belajar satu hal bahwa semakin kita seperti itu, semakin lama prosesnya kita alami. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan, ampun, saya berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, jadilah kehendak. Tiba-tiba jawaban doa itu seperti mimpi. Ya, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saudara akan alami jawaban Tuhan itu tanpa saudara sadari. Ketika jawaban Tuhan itu tidak lagi jadi sesuatu yang menjadi fokus pikiran kita. Bangun pagi Tuhan kok belum ya? Bangun pagi lagi Tuhan kenapa belum? Ya. Tapi ketika kita alihkan fokus kita, tiba-tiba jawaban itu seperti mimpi, saudara. Saudara tiba-tiba sadar dengan sendiri, ternyata Tuhan sudah jawab. Ya, ternyata Tuhan sudah jawab, tapi saya nggak sadar. Nah, disitulah baru kita tahu bahwa ternyata fokus kita kepada Tuhan. Amin. Ya, saya undang kita bagi berdiri. Teman-teman PS Worship sudah naik. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kesampingkan dulu apa yang menjadi pergumulan Anda. Sampingkan dulu apa yang menjadi kesusahan atau masalah Anda saat ini. Sampingkan sebentar, dan kita datang kepada Tuhan. Seperti orang Samaria tadi. Dengan iman kita percaya Tuhan sudah menolong, sehingga kita datang sama Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita diam berdiri sejenak, ya. Anda boleh memejamkan mata atau Anda boleh buka mata, terserah
seberapa Anda nyaman dengan apa yang Anda pilih. Saya mau mengajak kita menikmati kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, apa yang pernah kita alami dan apa yang ingin kita rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita akan ujian yang cukup sederhana. Aku sembah, aku mari nikmati hadiratnya. Katakan sekali lagi. Aku sembah. Kami menyembah Tuhan. Aku sembah. Aku sembah. Sekali lagi katakan dengan lembut, aku sembah, aku sembah, aku sembah. Nikmati hadiratnya. Aku sembah. Katakan dengan tulus, aku sembah, aku sembah. Terimalah kesembahan kami Tuhan. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, menyembahmu Tuhan. Oh, aku sembah. Aku sembah Tuhan. Aku sembah. Seperti orang Samaria kami mau menyembahmu Tuhan. Aku sembah. Kami mau menyembahmu dengan kebaikan di dalam hidup kami. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan. Yes. Satu hal yang kami bisa lakukan adalah menyembahmu Tuhan. Ampuni kami kalau kami memiliki pemikiran yang keliru terhadap Engkau Tuhan. Dalam kelemahan kami, belas kasihan-Mu Tuhan, kami perlukan. Dalam kelemahan kami, dalam kekhawatiran kami, dalam keputusasaan kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kami berserah sepenuhnya Tuhan.
Biarlah kami melihat secara pribadi pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, tolong kami sehingga kami sabar untuk menantikan jawaban-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Para saudara Melki Mamoto, saudara Raymond Duansiba, saudari Vera, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berperkara, Tuhan mengerjakan kebaikan-Mu dalam kehidupan saudara ini, Tuhan. Tuhan terus nyatakan kebaikan Tuhan, nyatakan apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan. Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami memiliki hati seperti seorang Samaria yang mau datang mengingat kebaikan Tuhan, datang bersyukur memuliakan Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang mencari wajah Tuhan. Dan karena kami percaya semua yang kami alami, semua yang kami miliki itu adalah berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami di keadaan situasi yang tidak mudah akhir-akhir ini. Kami mau bersandar sepenuhnya kepada-Mu. Kami mau memegang Engkau sebagai penolong, sebagai penuntun hidup kami. Kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Engkau yang memiliki hidup kami. Kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat pagi hari, siang hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami terima, firman ini menjadi sesuatu yang bisa kami lakukan dalam hidup kami. Sampai kami mengalami sendiri pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan ketika itu terjadi, kami akan saksikan itu bagi orang-orang lain yang juga membutuhkan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang luput di tempat ini untuk mengalami kebaikan Tuhan. Semua kami di tempat ini, kami akan menerima kebaikan Tuhan. The best is yet to come. Sesuatu yang baik masih akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Keadaan boleh tidak baik, tapi Engkau tetap baik. Engkau Tuhan yang selalu baik. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih Bapak. Saya percaya kita semua di sini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sesulit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Sebelum kita masuk dalam doa persembahan, kita akan mendengarkan info selama seminggu berjalan. Diberikan pasangan bagi yang belum mendapatkan pasangan,
dan diberikan pekerjaan bagi yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami perbuat dengan kedua belah tangan kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus pasti memberkati. Hati bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu bersekali depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Bersyukur masih di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu bersekali depan-Mu, sambil menciptakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, ada satu pengumuman tambahan bahwa kita sudah mulai kembali untuk pembangunan gereja di lokasi tanah gereja di Swapen. Mulai Senin besok kita akan mulai fondasi, ya, gali fondasi, kemudian pemasangan batunya, ya, dan seterusnya. Untuk itu kita satu hati, ya, kita berdoa minta Tuhan, dan sangat diharapkan antusias dari jemaat Tuhan untuk yang mau memberi, untuk mau mau terlibat dalam pembangunan, doa, dana, dan daya, ya. Kami sangat percaya kalau Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu semua. Dan siapa yang mau memberkati pembangunan, silahkan bisa berhubungan dengan saya, Pak Tony atau Pak Jeffrey. Untuk awal-awal ini kita membutuhkan beberapa hal, dan saya percaya sekali, ya, ketika kita mulai bersama Tuhan melangkah dalam iman, maka
semuanya akan Tuhan tambahkan. Amin. Saudara mau jadi berkat? Oke, saya tunggu di lokasi pembangunan. Oke, itu pemain tambahan, dan mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih. Kami kembalikan segala puja hormat kemuliaan bagimu Tuhan. Kau yang layak terima semuanya. Di siang hari ini hati kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuntun kami terus mengalami kebaikan Tuhan, dan tuntun kami juga untuk melakukan bagian kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi di minggu yang akan berjalan, kami serahkan hidup kami. Tuhan menuntun kami. Banyak hal yang kami tidak mengerti, banyak hal yang kami tidak tahu, tapi kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena dengan Tuhan kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih sepanjang minggu ini, dan biarlah kami melihat, kami merasakan bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Hari Minggu Tuhan Yesus berkati, baik yang onsite dan online. Tuhan berkati. Amin.